Selamat siang, perkenalkan nama saya Rafael Amridis Pardede. Saya dari kelas SI 23C. Pada hari ini saya akan mempresentasikan use case diagram untuk tugas mata kuliah analisis dan perancangan sistem. Sistem pemesanan makanan di restoran yang memungkinkan pelayan untuk menerima pesanan dari pelanggan lalu mengirimkan pesanan ke koki untuk diproses dan mengelola pembayaran melalui kasir. Dalam sistem ini, kita mengidentifikasi beberapa aktor, antara lain pelayan. Pelayan adalah karyawan yang bertanggung jawab untuk mengambil pesanan dari pelanggan dan menyampaikan informasi tersebut kepada koki. Yang kedua adalah koki. Koki menerima pesanan dari pelayan dan menyiapkan makanan sesuai dengan pesanan. Yang ketiga adalah kasir. Kasir mengelola transaksi pembayaran dari pelanggan setelah makanan disajikan. Use case dan hubungan dalam sistem pemesanan di restoran. Pelayan. Pelayan dapat menerima dan mencatat pesanan dari pelanggan, kemudian mengirim pesanan tersebut kepada koki, lalu mengantarkan makanan kepada pelanggan. Koki dapat menerima pesanan dari pelayan, kemudian menyiapkan makanan sesuai dengan pesanan, lalu menginformasikan pesanan siap kepada pelayan. Yang terakhir, kasir dapat menghitung tagihan berdasarkan pesanan, kemudian menerima pembayaran dari pelanggan, lalu mengeluarkan struk pembayaran kepada pelanggan. Di sini kita akan membuat use case diagram di website Draw.io. Oke, di sini kita akan membuat use case diagram di website Draw.io. Di sini saya sudah siapkan poin-poin yang dibutuhkan agar terhubung dari ketiga aktor ini. Seperti pelayan, pelayan memiliki beberapa poin, yaitu menerima pesanan, mencatat pesanan, mengirim pesanan, mengantarkan makanan, dan mengelola pembayaran. Koki menerima pesanan, menyiapkan makanan, dan memberikan notifikasi pesanan. Dan untuk kasir memiliki 2 poin, yaitu menerima pembayaran dan menghitung tagihan. Baik, sekarang kita akan membuat persegi yang melambangkan sebuah sistem dan kita beri teks di sistem pemesanan restoran. Ya, sistem pemesanan restoran. Lalu kita cari di sini aktor. Kita tulis di sini sebagai pelayan. Pelayan. Pelayan kita duplikat. Di sini kita masukkan sebagai koki. Oke. Lalu kita duplikat lagi dan kita buat sebagai kasir. Untuk pelayan, use case-nya, yaitu bisa menerima pesanan. Terima pesanan.
lalu mencatat pesanan. Kurang besar ya, teman-teman. Lalu mengirim pesanan. Mengirim pesanan lalu mengantarkan makanan. Kan, makanan. Lalu mengelola pembayaran. Nah, untuk koki, kita akan menerima pesanan, menyiapkan makanan, dan notifikasi pesanan. Menyiapkan makanan. Menerima pesanan. Makanan, notifikasi pesanan. Untuk kasir, menerima pembayaran dan menghitung tagihan. Pembayaran, menghitung tagihan. Ya, sip. Baik, kita sudah menyusun poin-poin proses yang kita punya dan kita sudah menyusun juga aktor. Sekarang kita akan menghubungkan proses-proses ini ke aktor. Baik, pelayan bisa menerima pesanan, mencatat pesanan, mengirim pesanan, mengantarkan makanan, dan mengelola pembayaran. Mari kita akan hubungkan proses-proses ini kepada pelayan. Oke, kita sudah menyusun menghubungkan proses-proses ini kepada aktor. Lalu kita akan menghubungkan proses ini ke koki. Tetapi terlebih dahulu kita melihat ada kesamaan, yaitu bahwa pelayan menerima pesanan dari pelanggan dan koki juga menerima pesanan dari pelayan. Karena itu kita buang bagian ini, lalu kita menghubungkan proses ini ke koki. Nah, lalu koki menyiapkan makanan. Oke, sip. Koki menyiapkan makanan, koki memberikan notifikasi bahwa makanan makanan dari pesanan sudah siap untuk diambil. Bagaimana caranya pelayan tahu bahwa makanan sudah bisa diambil? Oleh karena itu, kita menghubungkan proses mengantarkan makanan dengan notifikasi pesanan. Kita akan menggunakan include. Jadi setiap notifikasi pesanan ada, berarti pelayan akan mengantarkan makanan yang sudah siap kepada pelanggan. Tulis include, include, include. Oke. Untuk kasir, kita akan menghubungkan proses ini ke kasir. Kasir bisa menerima pembayaran, lalu kasir akan menghitung tagihan. Baik, setelah pelayan mengantarkan makanan, pelayan juga mengelola pembayaran
dengan kasir. Oleh karena itu, kita akan menghubungkan proses pengelolaan pembayaran ini dengan menerima pembayaran dan menghitung tagihan. Ya, mungkin demikian merupakan sistem proses pemesanan makanan di restoran. Mungkin jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Demikian presentasi yang saya dapat bawakan. Selamat sore, terima kasih.